Apa itu manas? Manas adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Jadi pikiran, perasaan, dan emosi nanti ada bank memory gitu. Dan ketika kita bisa melampaui ini, kita akan menunjuk diri kita yang sejati gitu. Kita tahu bahwa pikiran bukan diri kita yang sejati, perasaan bukan diri kita yang sejati, emosi bukan diri kita yang sejati, itu adalah objek gitu. Gitu ya. Maka ketika kita mulai bisa mengobservasi pikiran, di mana kita juga bisa mengobservasi perasaan, satu perasaan bisa menimbulkan ribuan pikiran. Jadi perasaan kita per saat ini itu sangat penting. Jadi pada dasarnya hidup adalah melakukan manajemen manas gitu ya. Melakukan manajemen pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Nah cuman karena jarang diregulasi, jarang diobservasi, ya kita nggak banyak menggunakan pikiran. Pikiran yang banyak menggunakan kita gitu. Gitu kira-kira. Nah jadi semoga dengan pembelajaran-pembelajaran ini, hal-hal yang kita salahkan di luar diri kita, itu adalah refleksi dari dalam diri kita gitu. Nah semakin kita mengenal diri, semakin kita bisa memanage pikiran, perasaan, dan emosi, semakin kita akan bisa mengalir dengan hidup gitu. Karena sebetulnya kebanyakan itu berantem di internal kita dalam tanda petik, karena ketidakpahaman kita tentang pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Itu kira-kira teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Di TikTok ternyata banyak orang ateis, gimana pendapat Kang Abu? Ya kan pilihan ya, pilihan orang lain. Dan saya rasa nggak usah terlalu sibuk sama pilihan orang gitu. Kan yang terpenting adalah bagaimana aku dan perasaanku gitu. External world itu adalah cerminan internal world kita gitu. Nah jadi makanya kenapa penting untuk letting go. Letting go ini juga nanti kan akan berkaitan sama letting in-nya ya. Berarti kalau kita bicara tentang letting in, bagaimana kita memiliki regulasi untuk mengenal diri gitu kira-kira. Sip ya, bagaimana cara mengolah emosi menjadi tenang? Kan kita akan bahas sekarang. Oke teman-teman, boleh disiapin catatan nama bolpennya. Kira-kira yang pantas, yang kira-kira penting boleh dicatat. Dan nanti seperti biasa, kita akan meregulasi emosi kita. Oke, sip ya. Coba kita cek dulu, cek warga. Siap? Boleh dicek siap gitu, ditulis kalau udah siap. Kalau udah siap, kita akan mulai. Relax, santai. Oke, enjoy aja ya. Dan saya selalu ulang-ulang bahwa letting go yang saya bacain ini racikan saya. Jadi kalau ini racikan saya, berarti ini saya akan meracik dari semua kapasitas keilmuan dari apa yang pernah saya pelajari. Dan teman-teman kunyah dulu. Gitu ya, dikunyah dulu pelan-pelan dan akhirnya nanti biar jadi pengalaman gitu. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya, kira-kira. Direnungkan dan dikunyah pelan-pelan. By the way, suara saya aman sekali lagi sebelum kita mulai. Bentar teman-teman ya. Hah? Apa? Oh, ya. Aman ya? Clear enough, thank you. Alright. Kita mulai. Kita memasuki bab 3. Kemarin kita udah bicara tentang, saya sedikit review dulu. Dikit aja. Supaya nanti kita bisa masuk ke chapter 3. Salah satu bagian dari manas itu adalah pikiran, ya. Jadi gini, akal pikiran itu disebut mind, oke? Yang terdiri dari banyak pikiran disebut thought. Jadi ada mind itu sekumpulan, thought itu single. Jadi di pikiran kita satu pikiran namanya thought, pikiran kalau dia udah menjadi banyak menjadi akal pikiran itu disebut mind, gitu ya. Jadi kalau mind itu, jadi kalau dalam konteks pikiran yang disebut mind itu banyak sekali pikiran di dalamnya gitu. Kira-kira kurang lebih begitu. Itu digerakkan oleh perasaan. Oke, digerakkan oleh perasaan. Jadi perasaanlah yang menggerakkan mind. Makanya teman-teman kalau perasaannya enak, mindnya, pikirannya juga enak. Ya, kalau perasaannya nggak enak, ini juga pasti nggak enak gitu. Makanya perasaan itu sangat penting gitu. Ya, nah saya nunjuk perasaan ke sini supaya mudah aja karena kan kebanyakan ada di sini gitu. Tapi sebenarnya semuanya ada di sini sih. Karena regulasinya semuanya regulasi otak gitu sebetulnya. Ya nanti kita bahas pelan-pelan. Oke. Jadi akal pikiran itu dia digerakkan oleh perasaan. Jadi satu perasaan pikiran tuh akan mencari dasarnya, akan memikirkan, dia akan berputar-putar gitu. Gitu ya. Makanya manas, pikiran, perasaan, dan emosi itu selalu terikat tiga-tiganya, by the way. Karena sebagian orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Nih. Energi yang tertekan itu menumpuk dan mencari ekspresi melalui nestapa psikosomatis, gangguan tubuh, penyakit emosional, dan perilaku kacau dalam hubungan antar pribadi. Nah makanya teman-teman,
Perasaan itu kebanyakan ditutup, dialihkan, bukan diregulasi atau diselesaikan gitu. Jadi banyak orang yang mengabaikan perasaannya, tetapi tidak mengekspresikan. Dan pun mengekspresikan rata-rata kepada ekspresi yang destruktif namanya. Lagi kesel, pukulin misalnya. Lagi kesel, buat hal buruk gitu. Padahal ingat, konteksnya itu adalah bagaimana kita melihat itu sebagai energi gitu. Nah, yang menggerakkan perasaan itu datang biasanya dari indera kita, apa yang didengar dan dilihat gitu. Dan itu nanti kita yang meregulasi gitu. Jadi penting banget untuk menyadari aku sedang memiliki perasaan apa. Karena perasaan ini juga nanti akan sangat erat kaitannya dengan alam bawah sadar kita dari kecil gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, teman-teman, at least per tahapan ini kita ngerti dulu ada perasaan, ada pikiran. Di mana perasaan itu memengaruhi pikiran. Nah, meregulasinya nanti bentar lagi kita bahas. Tenang, santai ya. Saya ulang ya. Karena sebagian besar orang di sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Energi yang tertekan itu menumpuk dan mencari ekspresi melalui nestapa psikosomatis, gangguan tubuh, penyakit emosional, dan perilaku yang kacau dalam hubungan antar pribadi. Perasaan-perasaan yang terakumulasi menghalangi pertumbuhan spiritual, kesadaran, serta kesuksesan dalam banyak bidang kehidupan. Nah, jadi teman-teman, penting banget untuk kita bisa menganalisa perasaan kita gitu kira-kira. Sip ya, itu penting sepenting-pentingnya. Oke. Apalagi ya, saya review sedikit. Nah, kan ini kita lagi belajar letting go ya. Letting go itu nanti kita ngerti bahwa dalam setiap perasaan, kita menurunkan tingkat energi kepada perasaan itu gitu. Nah, energi itu listriknya. Jadi kalau misalnya kita nonton TV, nggak suka sama tayangan ya jangan dihancurin TV-nya. Mending dicabut listriknya, dia mati gitu. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan ngerti kenapa perasaan itu terakumulasi gitu. Ingat, perasaan itu cuma tamu yang lewat. Kalau kita terlalu attach atau terlalu melekat kepada perasaan, kita akan bete gitu, panjang, berkelamaan. Contoh. Teman-teman tahu marah dan amarah misalnya ya. Marah itu salah satu siklus emosi. Tapi marah yang berulang-ulang itu akan jadi amarah gitu. Maka kalau kita menyadari, katakanlah ya pada tahapan ini, kalau kita tidak bisa memaafkan, kita akan selalu menyakiti orang yang tidak menyakiti kita gitu. Contoh ya, ada orang bikin kesal kita, dan itu diem di perasaan kita lebih dari seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Gara-gara orang ini kesal ke kita juga kesal sama dia. Kesal kita ke orang ini ngebuat kita jadi marah sama semua orang di rumah, di kantor. Itu namanya amarah gitu kira-kira. Ya, makanya kenapa penting untuk cepat-cepat letting go. Maka kata kuncinya adalah pandai untuk memaafkan gitu teman-teman. Karena nanti kita ngerti bahwa kalau kita tidak punya skill untuk memaafkan, dia akan nempel terus gitu. Dan kalau nempel terus, dia akan berputar-putar gitu. Makanya jangan lupa mekanisme terbaik adalah penerimaan dan pemaafan gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat. Jadi yang penting kita udah mulai bisa, oke. Begitu ada perasaan lewat, ingat, ini bukan aku, ini perasaanku gitu. Ya. Dirimu bukan perasaanmu, dirimu bukan pikiranmu. Jadi kalau ada rasa marah, bukan aku marah, aku menyadari aku sedang marah. Supaya terpisah dulu antara aku dengan marah gitu. Maka aku bisa mengobservasi marahnya gitu. Ya, karena kalau kita udah mulai bisa mengobservasi, kita nggak terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi kalau ada peristiwa, jangan langsung direaktifkan. Maka ada 2 teman-teman, responsif dan reaktif. Direspon dulu, nggak perlu terlalu cepat direaksikan. Kenapa? Karena begitu terlalu cepat, itu yang datang biasanya dari alam bawah sadar yang namanya kebiasaan gitu. Oke? Maka kalau itu diulang-ulang, kita akan bertindak tanpa sadar. Kita dikontrol oleh emosi kita. Makanya hening sejenak, direnungkan, apakah responku ini baik? Apakah responku ini konstruktif? Apakah responku ini membuat keadaan lebih baik gitu. Nah, 95% respon itu datang dari ketidaksadaran. Coba direnungin aja. Ya, 95% kita melakukan hal itu nggak sadar by the way. Karena 95% kita didrive oleh alam bawah sadar kita gitu. Sip ya? Oke. Nah,
Sekarang kita masuk ke bab 3, teman-teman. Kita akan menganatomi emosi kita. Ini energinya ada di sini gitu. Ya. David Hawkins itu mempermudah untuk kita bisa ngecek emosi kita ada di kelas apa gitu. Sehingga kalau kita lagi ngecek di emosi di kelas apa, di level berapa, kita tahu harus ngapain gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan mengerti poinnya adalah kita benar-benar menelaah diri gitu. Sip ya. Jadi teman-teman, mulai saat ini kita belajar penting banget memaafkan gitu. Berarti sebelum memaafkan penting banget juga untuk menerima. Jadi penerimaan lalu dimaafkan. Dan jangan lupa, memaafkan itu bukan melupakan, karena nggak bisa dilupain. Jadi memaafkan itu nanti mengingat ulang tapi nggak ada emosi lagi gitu. Nah di situ mulai letting go. Dan ingat, memaafkan itu skill. Ya, skill. Jadi nggak bisa kalau kita nggak latihan tuh nggak bisa. Nggak bisa kita tiba-tiba jago memaafkan tuh nggak mungkin. Makanya dilatih lagi gitu. Nah, salah satu latihan untuk bisa menerima dan memaafkan yang seperti kita bahas, jangan jadi orang pelit gitu. Ya, jadi yang sering kita ulang-ulang ya, belajar nggak pelit, baru kita bisa kontrol ego, baru bisa memaafkan. Karena orang pelit itu susah maafin, teman-teman. Kenapa? Karena orang pelit itu dia menggenggam. Gitu. Kalau skillnya jomblo, ya udah nggak apa-apa sih. Berarti ahli di situ ya. Kira-kira gitu. Bisa memaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Memang memaafkan itu bukan melupakan. Karena kalau udah masuk ke dalam memori nggak bisa dilupain, by the way. Jadi tujuan memaafkan itu bukan melupakan. Tapi nanti kita akan mengingat tanpa emosi gitu. Ya, oke. Nah, ini nanti kita akan bahas beberapa anatomi emosi, sehingga nanti kita akan ngerti bahwa emosi saya ada di kelas apa gitu. Dan kalau udah tahu emosi ada di kelas apa, nanti kita tahu kita harus ngapain. Oke ya, teman-teman ya. Jadi di tahapan ini ingat, tidak ada orang yang bisa membuat kita sakit hati, kecuali kita yang mengizinkan. Berarti datangnya dari mana? Reaksi kita. Responnya kita. Ya, ingat, orang lain hanya mencet tombol. Marahnya udah ada di sini. Bencinya udah ada di sini. Semuanya udah ada di dalam. Dan orang yang datang itu hanya mengingatkan bahwa, Abu, kamu masih banyak benci. Pencet, saya keluar bencinya. Dia yang membuat saya benci. Gitu kira-kira. Nah jadi, kalau kita mulai bisa menggenggam kekuatan untuk merespon, itu akan lebih mudah untuk menerima. Cuman sayangnya, kita tuh terlalu reaktif gitu teman-teman. Bagaimana mengingat tanpa emosi? Latihan. Sehingga kalau kita udah melatih ulang-ulang, nanti energinya makin kecil. Jadi jangan lupa kita ini gudang emosi, gudang benci, gudang marah, gudang julid, semua di dalam diri kita. Gitu. Nah tapi nanti frekuensinya begitu berkurang, energinya nggak terlalu gede gitu. Nah, kalau disakiti sama mantan gimana? Sama aja, disakiti itu kan perspektif kita. Kenapa? Aku yang merasa disakiti karena ekspektasiku terlalu gede. Yang menyakiti diri kita bukan siapa-siapa, tapi ekspektasi kitanya. Karena kita terlalu tinggi ekspektasi kepada siapapun di luar diri kita. Gitu. Berarti yang menyakiti kita siapa? Ekspektasi. Apalagi, saya selalu ulang-ulang, yang paling banyak punya kesempatan untuk menyakiti kita adalah orang yang kita sayangi dan orang yang kita cintai. Kenapa? Karena mencintai ada kemelekatan di situ. Maka kita banyak sakit hati sama orang yang kita sayang, bukan musuh kita, bukan. Anyway. Makanya nanti ada emosi chapter bagaimana mencintai seutuhnya gitu. Supaya kita jangan terjebak antara cinta dan melekat. Karena hari ini banyak orang ngomong mencintai tapi melekat gitu. Nah, begitu melekat, itu nanti akan ada attachment jelas kemelekatan dan itu penting untuk dilepasin. Endingnya netral, yes. Pada akhirnya kita belajar netral. Ya, nanti kita akan bahas ke situ. Oke ya, teman-teman ya. Cinta dan melekat gimana ngilanginnya? Dilampaui. Cinta level TK itu ingin memiliki. Naik ke atas ke SD ingin menguasai. Posesif, cemburu, membebaskan. Jadi jangan berhenti di level tengah gitu. Karena nanti kita pasti step by step. Awal mencintai itu menggenggam. Tapi lama-lama ngerti bahwa oh iya ya, mencintai itu membebaskan gitu. To love is to freedom. To love is to liberate. Mencintai itu bukan ngambil bunga karena cinta, saya simpan bunganya di sini, lama-lama mati.
Tapi bagaimana membiarkan bunga tumbuh sesuai dengan benihnya ketika dia nggak perlu dicabut dan dipetik gitu. Gitu kira-kira. Nah makanya nanti tahapannya naik tuh. Makanya awal-awal disebut fall in love, betul nggak? Jatuh. Dari fall in, nanti kita belajar menjadi unconditional gitu. Gitu ya. Bagaimana caranya mengatasi perasaan tidak dihargai? Itu tadi, ekspektasinya dilepasin. Karena tidak perlu dihargai sama siapapun ketika kita sudah mulai menghargai diri sendiri. Makanya remote control happiness-nya, remote control pengharapannya, jangan disimpan di orang lain gitu. Karena kalau kita nyimpan di luar, pasti kecewa. Pasti kecewa. Gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan ini pelan-pelan akan dijawab dengan sendirinya. Ya, pelan-pelan. Oke. Start ya. Bismillah. Let's start. Tujuan anatomi emosi. Judulnya kita besarnya adalah anatomi emosi. Subbabnya namanya tujuan bertahan hidup, by the way. Ini seru nih. Sip ya. Oke. Teman-teman pertanyaannya keep dulu, simak dulu, lepasin dulu tangannya dari keypad, disimak baik-baik. Ya. Nanti kalau saya minta interaksi, kita interaksi, nanti pertanyaan akan ada di akhir. Oke. Anyway, pertanyaannya pelan-pelan akan dijawab. Tenang aja. Ya, pelan-pelan. Psikologi apapun yang dikaji mengungkapkan bahwa tujuan utama manusia yang melampaui semua tujuan lainnya adalah bertahan hidup. Ini tolong digarisbawahi. Sel kita, konteksnya adalah semuanya adalah ingin bertahan hidup. Hidup intinya adalah bertahan hidup lebih lama, dan lebih lama. Basicnya di situ dulu. Gitu ya. Setiap hasrat manusia berupaya memastikan keberlangsungan hidupnya dan kelompoknya. Seperti keluarga, orang-orang terkasih, dan negerinya misalkan. Manusia merasa takut terutama pada hilangnya kemampuan untuk mengalami. Untuk itu, orang-orang berjuang mempertahankan keberlangsungan hidup tubuhnya karena mereka percaya bahwa mereka adalah tubuh dan untuk mengalami eksistensi mereka. Makanya kebanyakan orang takut mati kan. Padahal kita udah ulang-ulang, dalam pandangan spiritual, kematian itu jalan pulang sebenarnya. Ya, kalau kita bicara dalam konteks spiritual, mungkin dalam tradisi Islam sering disebut innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita datang dari satu titik, akan kembali ke titik. Dari alfa ke omega, dari start menuju kembali kepada start, dari Brahman menuju Brahman. Itu semua intisarinya adalah, jangan lupa, kita mau pulang ke rumah sejati kita, yang kita per saat ini hanya sementara. Dan kita, maka teman-teman kalau lagi dulu sekolah, denger bel pulang, happy. Kenapa? Karena mau pulang. Tapi uniknya, ketika kematian itu adalah bel pulang, kenapa pada sedih dan pada takut? Betul nggak? Padahal kalau kita bicara tentang kematian, bukan untuk ditakuti, justru untuk dirayakan. Kenapa? Karena itu bel pulang kita, by the way. Maka kalau pakai bahasa yang sederhana, simple. Jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang, misalnya. Jangan mati-matian menunggu mati, gitu misalnya. Kenapa? Karena itu semua poin di mana kita akan pulang ke tempat yang sejati dalam perspektif ini gitu. Jadi orang yang takut mati cenderung takut hidup sebenarnya. Dan ketakutan akan mati itu dikasih informasi kita tentang ketakutan-ketakutan itu. Itulah dogma dan doktrin. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa takut? Ternyata kita takut melepaskan apa yang kita sudah miliki. Jadi ujung inti ketakutan itu datang karena kemelekatan. Aduh nanti kalau mati gimana anak ya, gimana rumah ya, nanti gimana nih suami kawin lagi, nanti gimana, semua ketakutan gitu tuh. Padahal kita sadar bahwa semua ketakutan-ketakutan datang dari kemelekatan gitu. Dan jangan lupa, ini adalah tempat sementara untuk kita kembali dalam perspektif ini gitu. Oke ya teman-teman ya. Makanya dalam perspektif tasawuf, puncak dari seseorang memahami tentang hidup, berdamai dengan kematian. Siapa yang sudah berdamai dengan kematian, dia akan berdamai dengan hidup. Jadi pertanyaannya, kita ini sebenarnya takut mati atau takut hidup? Nah, kalau kita tidak menyadari ini, kita akan berputar-putar di masalah yang sama nanti. Gitu. Sip ya? Sehingga nanti kita akan mengerti prosesnya pengenalan diri. Gitu. Sip ya? Nah itu bagus tuh, banyak dosa, takut mati. Nanti kita ngerti, dosa itu penyesalan. Penyesalan itu kaitannya nanti sama emosi.
Maka kalau penyesalan yang nggak diselesaikan, kita akan berputar di looping yang sama. Gitu. Dan dosa itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari. Untuk tidak diulang. Karena pada dasarnya setiap manusia itu selalu berhadapan dengan kesalahan. Karena tanpa kesalahan kita nggak belajar. Tapi tidak mengulang kesalahan yang sama gitu misalnya. Gitu ya. Tidak dijadikan sebagai sesuatu yang disebut namanya penyesalan. Anyway, tidak ada keputusan yang salah dalam hidup dan tidak pernah ada yang salah dalam hidup. Semuanya konsekuensi. Gitu. Nah, itu menarik sih. Nggak ada bekal apa, nanti kita bahas ya. Karena bekal yang cukup apa dogma, itu dogma dan doktrin sih sebetulnya. Anyway. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita balik dulu. Manusia merasa takut terutama pada hilangnya kemampuan untuk mengalami. Untuk itu, orang-orang berjuang mempertahankan keberlangsungan hidup tubuhnya karena mereka percaya tubuh dan membutuhkan tubuh untuk mengalami eksistensi mereka. Makanya ketika nanti kita melampaui tubuh kita akan masuk ke dalam kesadaran. Karena mereka memandang dirinya terpisah dan terbatas, mereka tertekan oleh rasa kekurangan. Ya, jadi rasa kekurangan itu terjadi karena kenapa? Karena nggak mengenal siapa diri kita gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, begitu kita lahir kita terlimitasi oleh program. Begitu kita lahir kita dikerdilkan, kita dikecilkan, dan kita dipenjara oleh stigma gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan, sebenarnya kita semua lagi ingin membebaskan diri dari penjara-penjara stigma itu. Penjara-penjara paradigma, penjara-penjara konsep-konsep yang udah mulai diinstalkan dari sejak kecil gitu kira-kira. Gitu ya. Nah jadi teman-teman, itulah konteks dari kesadaran bahwa kesadaran itu membebaskan kita dari semua stigma. Stigma itu konsep gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa kenapa kita sekarang hari ini, karena kita meyakini itu. Dan ya balik lagi sih, semua kembali ke bagaimana kita masuk ke dalam yang namanya kesadaran. Benar banget, kita udah ulang-ulang ya, dihijab sama keluarga, lingkungan gitu, dikecilin gitu kira-kira. Makanya yang sering saya cerita gitu ya, begitu dia terlahir di lingkungan keluarga yang katakanlah mindsetnya negatif gitu, begitu anaknya dikasih tahu, ya nak, kamu tuh bisa apa sih, udahlah sekedar hanya anak seorang, udah kamu tuh hanya, udah tuh dia terdoktrin, terdogma, dan dia memiliki belief system bahwa aku hanyalah seseorang yang tidak berguna misalnya. Sehingga tanpa sadar kita diwariskan mindset itu oleh orang tua kita gitu. Oleh lingkungan kita gitu. Gitu ya. Tapi menariknya kita nggak bisa nyalahin itu. Justru itu semua yang akan menjadi PR besar dalam kehidupan kita gitu. Justru itu program yang penting. Menghilangkannya gimana? Latihan dan melakukan reprogramming. Nah, nanti kita bahas. Oke, teman-teman bentar ya. Ini lampu mati satu bentar. Oh ya udah. Ini listriknya kecolok nggak di bawah yang ini? Bentar ya teman-teman ya, bentar. Oh benar, nggak ada ininya. Bentar ya teman-teman ya, bentar ya. Sebentar. Dah? Hah? Nggak ada ininya? Oh ya udah. Teman-teman ini aman kan ya? Terang ya, nggak gelap? Aman, oke, sip, kita lanjut ya. Alright, sip ya, dapat ya. Oke. Nah, kita lanjut nih. Jadi sekali lagi, tolong diingat bahwa kita sekarang itu banyak yang belum kita gali. Karena kita udah mulai terpenjara oleh mindset gitu. Nah, orang yang sulit berubah itu karena mindsetnya nggak berubah gitu. Gitu ya. Nah, ketika si mindsetnya tidak berubah, maka hidupnya nggak berubah. Ketika konteks di mana kita tidak merubah pola berpikir, tidak merubah kebiasaan, pasti nggak akan merubah hidup, gitu by the way. Nah, jadi teman-teman, berhentilah berharap ada seseorang yang akan menolong kita, berhentilah berharap akan ada keadaan yang lebih baik ketika kita sendiri tidak merubahnya gitu. Itu nggak mungkin. Ya, karena rumusnya, my life is my making. Hidupku terserah dan tergantung dari pilihanku, gitu kira-kira. Sehingga kalau aku tidak merubah ini, tidak akan ada yang bisa mewakilkan gitu.
Dan hidup ini nggak bisa diwakilkan, by the way. Semuanya penting untuk diregulasi dengan diri sendiri, gitu kira-kira. Ya, alright. Lanjut ya, teman-teman ya. Jadi supaya mulai nyadar bahwa selama ini kita menggunakan program lama, jangan-jangan. Keyakinan lama, jangan-jangan. Sehingga hal yang lama ini tidak dirubah, maka saya tidak berubah hidup gitu. Dan sekali lagi, tidak akan ada perubahan apapun tanpa merubah kebiasaan. Jadi kalau mindsetnya nyalahin terus, merendahkan terus, udah hidupnya akan gitu-gitu aja. Ngebully terus, hidupnya gitu-gitu aja. Dan menariknya, itu nggak bisa dipaksakan, teman-teman. Sama sekali nggak bisa dipaksakan gitu. Maka begitu kita mengerti, ketika ada seseorang mengeluarkan komentar atau hal buruk, itu semua datang dari luka di dalam dirinya gitu. Dan kita sadari bahwa ya udah, emang dia lagi terluka, maka semua apapun yang dikeluarin pasti sampah gitu kira-kira. Dan ketika kita menyadari itu, saya punya kekuatan untuk nggak usah ngambil sampahnya. Buat apa? Karena kita nggak bisa meregulasi orang lain sebelum dia menyadari sesuatu gitu kira-kira. Jadi satu, kita nggak bisa merubah orang lain, dan jangan pernah berharap orang lain itu berubah, nggak bisa. Sehingga balik lagi, ketika kita berbicara dalam konteks di mana apapun yang terjadi di dalam diri kita itu akan terpancar di luar diri kita gitu. Nah, di sini nanti kita ngerti teman-teman, gak bisa nyalahin siapa-siapa dalam hidup gitu. Jadi kalau hidupnya susah, ya balik lagi, jangan-jangan mindsetnya yang susah gitu. Gitu kira-kira. Nah, hal yang umum bagi manusia untuk mencari di luar diri demi pemuasan kebutuhan mereka. Nih, yang barusan kita bahas. Saya ulang ya. Hal yang umum bagi manusia untuk mencari di luar diri demi pemuasan kebutuhan mereka. Jadi nyarinya di luar. Ini mengarahkan mereka untuk mengalami diri mereka sebagai makhluk-makhluk yang rapuh karena selalu merasa tidak cukup. Jadi ketika dia keluar, merasa nggak cukup, mencari, menggapai, meraih. 5 pengen 10, 10 pengen 20, 20 pengen 50, terus saja. Ingat ya, waktu kita bicara tentang toxic sukses, teman-teman. 90% orang sukses di semesta raya ini hidupnya nggak bahagia ternyata. Kenapa? Karena dia nggak punya hubungan baik sama orang-orang terdekatnya, dia tidak merasa cukup terus, dan bahkan udah punya banyak sekali merasa kekurangan gitu. Nah sehingga cukup itu bukan berarti banyak. Banyak itu belum tentu cukup gitu. Jadi kalau sekarang aku tuh pengen yang banyak, tar dulu. Banyak belum tentu cukup. Cukup ya cukup. Kurang apalagi nggak cukup gitu. Sip ya. Nah jadi nanti kita akan mulai menggeser value sukses. Itu tidak terletak pada concern fisikal gitu. Tetapi bagaimana aku bisa menikmati hidup gitu kira-kira. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa semua esensinya tidak di luar tetapi di dalam gitu. Oke teman-teman, dapat ya? Sip. Karena itu, akal pikiran adalah mekanisme bertahan hidup. Akal pikiran itu mekanisme bertahan hidup. Kalau punya obsesi ingin mempunyai Kalau punya obsesi ingin punya kemampuan lebih dari orang lain, wajar nggak? Good. Itu menjadi sebuah trigger kita. Tapi jangan lupa, batasannya bukan orang lain lagi nanti. Tapi dirinya sendiri gitu. Karena nanti kalau orang sering membandingkan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, itu nanti akan depresi. Tapi belajarlah untuk menjadi versi terbaik dari diriku hari kemarin gitu. Gitu ya. Jadi ini bukan berarti nggak boleh punya keinginan, nggak boleh punya target, bukan. Tapi sadarilah konteksnya bahwa inti dari semuanya itu bukan di orang lain gitu. Tetapi konteksnya lebih kepada kesadaran kita untuk mampu bagaimana kita mengolah regulasi yang ada di dalam, itu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Oke. Karena itu, akal pikiran adalah mekanisme bertahan hidup, survival mode. Dan metode bertahan utamanya adalah melalui penggunaan emosi. Jadi emosi kita tuh perlu. Karena emosi ini nanti yang akan membuat kita survive gitu. Tetapi kalau kita berada hanya di survival mode, kita nggak naik kelas menjadi manusia gitulah kira-kira. Maka kalau pikirannya cuma makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi, itu kaitannya dalam konteks di sini, dalam wilayah hanya dalam orang gitu misalnya. Belum menjadi manusia gitulah kira-kira. Nah, nanti kita akan ngerti ke situ gitu. Oke? Karena itu, akal pikiran adalah mekanisme bertahan hidup dan metode bertahan utamanya adalah melalui penggunaan emosi. Pikiran ditimbulkan oleh emosi dan akhirnya emosi menjadi kanal ekspresi bagi pikiran.
ribuan bahkan jutaan pikiran bisa digantikan oleh satu emosi. Emosi lebih mendasar dan primitif daripada proses mental. Jadi karena emosi ini nanti kaitannya sama tubuh fisik, ini secara alamiah kita akan mengalami gitu. Nah, emosi ini nanti ada kaitannya sama energi, teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris, emosi